Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi mengenai proyeksi skalar ortogonal. Proyeksi skalar ortogonal itu biasa disingkat saja sebagai proyeksi skalar. Jadi jangan bingung nanti kalau kalian menemui di soal itu ada yang menanyakan proyeksi skalar ortogonal, ada yang menanyakan hanya proyeksi skalar. Itu sama saja ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita kembali ke konsep dari proyeksi. Jika ada dua vektor, vektor A dan vektor B, di sini vektor A mau diproyeksikan ke vektor B. Langkahnya sama seperti konsep proyeksi sebelumnya. Jadi dari ujung vektor A kita buat proyektor yang tegak lurus dengan vektor B atau garis yang berwarna hijau. Kemudian dari titik potong dari proyektornya dengan vektor B kita buat vektor dengan pangkalnya sama-sama di A dan di B. Nah, C. Vektor C itu kan merupakan proyeksi dari vektor A ke vektor B. Kemudian yang namanya proyeksi skalar itu yang mana? Proyeksi skalar ortogonal A pada B itu adalah modulo C. Modulo itu lambangnya panjang tuh ya, panjang C. Bagaimana cara mencari modulo C-nya? Nah, di sini kita misalkan sudut yang terbentuk atau sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B itu adalah alfa. Buka kembali materi sudut antar dua vektor, bahwa nilai cos alfa itu kan sama aja dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Ingat ya, yang lupa dibuka kembali materi sudut antar dua vektor. Kemudian, dengan menggunakan masih konsepnya di alfa, tapi kita melihat alfanya dari segitiga siku-siku ini. Nah, dari segitiga siku-siku itu kan kita peroleh cos alfa. Oke, ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Itu nanti materinya di matematika wajib. Bagi yang belum mungkin bisa buka dulu ya materinya ya, kita ngintip dulu. Cos itu kan cos sami, samping dibagi miring. Nah, alfanya di sini berarti kan sampingnya alfa adalah sisi C. Miringnya adalah sisi A. Berarti kita peroleh cos alfa sama dengan samping per miring, panjang C dibagi panjang A. Gitu ya. Nah, karena alfanya itu sama, berarti tinggal kita samakan. A dot B dibagi panjang A kali panjang B sama dengan panjang C dibagi panjang A. Kemudian ini kan bisa kita lihat gini. Kita peroleh bahwa modulo C itu kan sama dengan A dot B dibagi panjang B. Nah, ini adalah rumus untuk mencari proyeksi skalar ortogonal A pada B. Nah, kalau gini ya, kalau misalkan kita rangkum nanti, jadi nanti ada rumusnya, Ibu udah rangkum. Rangkumannya di sini. Jadi proyeksi skalar ortogonal A pada B, rumusnya A dot B dibagi panjang B. Kemudian kalau dibalik, proyeksi skalar ortogonal B pada A dot B dibagi panjang A. Di sini nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri rumusnya. Berarti kan kalau A pada B, tinggal nanti hasil kali skalar keduanya dibagi panjang bidang proyeksinya. Kalau B pada A, kan sama aja. Hasil kali skalar dibagi panjang bidang proyeksinya. Gitu, bisa dipahami ya rumusnya ya. Oke, next kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui vektor U dan vektor V. Tentukan proyeksi skalar U pada V. Proyeksi skalar U pada V. Tadi ingat polanya, U pada V berarti U
kalikan V, U dot V dibagi panjang bidang proyeksinya. Di U dot V dibagi panjang V. Mencari U dot V berarti kan tinggal yang seletak kamu kalikan 4 dikalikan 6 ditambah min 2 dikalikan 8 dibagi panjang V. Panjang V kan tinggal akar dari masing-masing komponen dari V itu kamu kuadratkan. Kita hitung ya. 4 kali 6 24, min 2 kali 8 min 16, akar 100, ketemunya 8 per 10, kita sederhanakan menjadi 4 per 5. Jadi ini hasil akhirnya. Jadi proyeksi skalar U pada V itu adalah 4 per 5. Untuk contoh soal yang kedua, ada vektor A dan vektor B. Tentukan proyeksi skalar A pada 2A min B. Nah, kita jawab. Sebelum kita memasukkan ke rumus proyeksi skalarnya, di sini kita harus mencari dulu vektor 2A min B dulu. 2A min B kita cari, ketemunya min 4, 0, 5. Kemudian tinggal kita masukkan proyeksi skalar A pada 2A min B. Rumusnya, polanya kan tinggal ini kamu kalikan skalar dengan dua vektor dikalikan skalar, kemudian dibagi dengan panjang dari bidang proyeksinya. Berarti rumusnya kayak ini. A dikalikan 2A min B dibagi panjang 2A min B. Maknanya adalah min 1 ini ya. Min 1 dikalikan dengan min 4. Min 2 dikalikan dengan 0. 4-nya 4 dikalikan dengan 5. Terus dibagi dengan panjang 2A min B. Kita hitung ketemunya adalah hasilnya 24 per akar 41. Nah, pecahan kan penyebut tidak boleh dalam bentuk akar, berarti harus kita rasionalkan. Makanya ini dikalikan dengan akar 41 per akar 41. Jadi hasilnya proyeksi skalarnya adalah 24 per 41 akar 41. Ini hasil akhirnya. Oke, gitu ya anak-anak untuk contoh yang kedua. Nah, jadi contoh yang pertama dan kedua ini kan bisa kalian simpulkan ternyata kalau proyeksi skalar itu hasilnya berupa skalar atau berupa angka. Itu yang perlu kalian ingat. Jadi, proyeksi skalar itu nanti hasilnya berupa skalar atau angka. Demikian materi mengenai proyeksi skalar. Silakan kalian pahami, tetap semangat belajar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.